Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anik Safitri dalam tugas akhir mata kuliah Problematik Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya semester 3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2020 dengan dosen pengampu Dr. Haryadi. Nah, kalau tadi ya saya menjelaskan media pembelajaran, analisis dan menulis puisi dengan metode edutainment dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Nah, kali ini sekarang ini saya akan menjelaskan penggunaan Microsoft Teams-nya dalam pembelajaran analisis dan menulis puisi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 10. Nah, PPT berikut ini berisi 1. Petunjuk penggunaan Microsoft Teams. Tujuan pembelajaran dari Microsoft Teams. Lalu, yang kedua, fitur apa saja sih yang ada di dalam Microsoft Teams ini? Yang ketiga, manfaat Microsoft Teams bagi guru dan siswa. Penggunaan Microsoft Teams ini bisa digunakan untuk siswa dan guru, baik itu di laptop dan juga di HP. Gitu. Nah, yuk kita simak sama-sama, guys. Nih, penggunaan Microsoft Teams dalam media pembelajaran analisis dan menulis puisi di SMA kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran dari penggunaan Microsoft Teams ini dalam media pembelajaran analisis dan menulis puisi untuk SMA kelas 10. Yang pertama, kita bisa memposting guru itu bisa memposting materi-materi pembelajaran itu ada di menu postingan. Lalu yang kedua, guru itu bisa memberikan tugas kepada peserta didik itu ada di menu tugas pada Microsoft Teams. Lalu yang ketiga, guru bisa membuat soal dari portal office.com dan kemudian untuk dikirim ke tugas Teams gitu. Jadi nanti siswa bisa membuka akses tugas Teams lalu bisa langsung mengerjakan di situ, tinggal ngeklik gitu ya. Terus nanti secara otomatis bisa terkirim ke save gitu, bisa kesimpan. Terus yang keempat, guru itu bisa membuat kelas-kelas sesuai mata pelajarannya. Misalnya bahasa Jawa 8A, bahasa Jawa 8B, bahasa Indonesia 11 1, bahasa Indonesia 11 2 dan seterusnya. Nah, tujuan yang kelima adalah nilai siswa bisa di-download dan dipindahkan ke Excel dan masih banyak lagi tujuan pembelajaran yang lain yang ada di Microsoft Teams gitu. Nah, sekarang untuk prosedur langkah atau kerja yang pertama, cari aplikasi Microsoft Teams pada Play Store jika kalian menggunakan Android atau HP kalian. Yang kedua, cari di Google dengan ketik Microsoft Teams 365 Kalian download itu lalu diinstal jika kalian menggunakan komputer atau laptop. Yang ketiga, setelah kalian mendownload itu buat akun. Akun ini biasanya dibuatkan otomatis dari sekolah baik itu guru dan siswa itu akunnya sudah dibuatkan gitu. Yang keempat, masuk dengan akun tersebut lalu kita ganti passwordnya. Nah, yang kelima, kita masuk ke menu Microsoft Teams baik guru dan siswa itu. Lalu yang keenam, di Microsoft Teams ada fitur postingan, ada file, ada tugas, ada penilaian dan lain-lain Terus yang ketujuh Microsoft Teams fiturnya itu ada portal office.com untuk membuat soal secara virtual, jadi nggak usah pakai kertas, langsung dikirimkan aja itu.
siswa bisa menulis, bisa mengerjakan, tinggal ngeklik di situ. Jika itu pilihan ganda, jika uraian, siswa bisa mengetik langsung ya, bisa diakses dari HP maupun dari komputer dan lain-lain. Lalu untuk petunjuk praktiknya ya kan, dalam masuk ke Microsoft Teams, langkah pertama ini kita download Microsoft Teams ya, dengan simbol itu T berwarna ungu ya. Tuh. Lalu selanjutnya pilih akun untuk masuk ya kan. Ini akun saya Anik-Safitri @smp1kba.sch.id ya. Ini akun di sekolah gitu. Saya masuk pakai akun itu. Lalu tampilan di HP ya kan. Jika sebagai guru itu akan muncul ya Anik-Safitri sebagai guru gitu ya. Tuh. Lalu mulai masuk akun 9 ya. Nih pada halaman 9 kita mulai masuk akun, klik berikutnya ya kan. Lalu buat juga tim untuk staf kegiatan dan klub siswa, klik mengerti gitu. Lalu kita bisa membuat kelas ya kan, kelas-kelas diantaranya itu ada bahasa Jawa 8A, 8B, 8C, 8D dan seterusnya ya, sesuai dengan jumlah jam mengajar Bapak Ibu gitu. Lalu selain kita bisa membuat kelas-kelas ya sesuai dengan mata pelajarannya, kita bisa membuat file baru lagi. Misalnya ini file pas kelas ya. Pas itu penilaian akhir sekolah atau UAS, ulangan akhir semester. Ini dibuat berdasarkan kelas-kelasnya juga. Pas Gasal 9C, 9B dan seterusnya. Ini kalau kita mau memposting soal-soal pas ya di masing-masing pelajaran. Tuh. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya. Itu dikirimkan di postingan tersebut di Pas Gasal. Nah, lalu jika di Android ya kan, ini akan muncul anggota Teams semua. Ini ada guru dan ada siswa ya. Itu ada Bening, ada Lydia, ada Susilowati. Kalau kita mau memasukkan guru yang lain itu bisa gitu. Lalu ini untuk menu postingan ya. Ini saya buat di Teams baru, buat kelas baru yaitu Bahasa Indonesia SMA kelas 10. Di menu postingan ini ya kan, saya mengetik, membuat materi di sini. Ini saya beri pengumuman di atasnya ya, menganalisis dan menulis puisi, itu tertulis jelas. Nah, ini bawahnya kita bisa mengetik apa saja, misalnya simaklah materi dari PPT dan video pembelajaran, analisis dan menulis puisi berikut ini. Nah, itu saya tampilkan di YouTube ya. Saya unggah dulu materi pembelajaran saya, lalu saya unggah di YouTube dan juga contoh-contoh praktek membaca puisinya itu saya upload di YouTube, kemudian saya tuliskan di postingan tersebut. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk tugas ya. Tugas di pertemuan pertama ini ada analisis puisi ya. Lalu di pertemuan kedua ada menulis puisi, itu kelihatan itu. Nah, itu jatuh temponya sendiri-sendiri, tergantung dari kita sendiri mau menjatuh tempokan kapan gitu nggih. Tuh, itu menu tugas. Lalu
di menu file ya kan. Menu file itu setelah postingan itu, misalnya guru tersebut membuat folder ya, menulis puisi siswa kelas 10. Jadi anak-anak bisa memasukkan tugasnya ya, diunggah di file tersebut. Selain di file juga di postingan gitu. Kalau di file itu bisa diunduh, kalau di postingan itu juga bisa diunduh dan bisa dilihat ya masing-masing siswa. Jadi yang lain bisa mengomentari di situ. Itu. Lalu lanjutan untuk tugas tadi ya. Jika kita ingin mengetik tugas, misalnya ada judul di situ ya. Misalnya pertemuan kedua menulis puisi. Lalu bawahnya ada instruksi. Juga kita ketik di situ tugas pertemuan kedua. Ada langkah 1 sampai 8. Itu kita ketik di situ. Lalu kita juga memunculkan media pembelajarannya ya, kita unggah di situ. Lalu di pertemuan kedua ya kan, menulis puisi. Jika kita buka ya, ini ada masing-masing siswa tersebut, ini belum dikumpulkan atau belum menanggapi gitu. Jadi tidak mengumpulkan itu. Ya. Ini untuk postingan yang file tadi. Guru bisa membuat folder-folder di tiap-tiap materi pembelajaran. Jadi tugas itu bisa dikumpulkan di situ dalam waktu 1 semester atau 1 tahun gitu ya. Jadi selain pembelajaran konvensional di kelas, guru itu juga membuat seperti ini di Microsoft Teams ini, tergantung dari kebijakan yang ada di masing-masing sekolah gitu. Nah, untuk kesimpulan ya dari adanya penggunaan Microsoft Teams ini sebagai media ya dalam pembelajaran, ini ada kesimpulannya, kesimpulan untuk guru dan peserta didik ya. Kesimpulan untuk guru yang pertama adalah mempermudah guru dalam menggunakan Microsoft Teams ya sebagai media atau alat di dalam pembelajaran. Gitu. Yang kedua, guru bisa membuat modul atau materi pembelajaran gitu ya. Filenya itu bisa diupload. Nah, kita bisa membuat video, guru membuat PPT lalu divideokan sendiri gitu kan. Baru diupload deh di postingan. Lalu untuk manfaat yang ketiga ya kan, guru membuat video dari PPT atau dari Word bisa direkam di Zoom atau Camtasia atau X-Recorder atau aplikasi lainnya ya. Tuh. Lalu linknya itu diunggah di postingan Teams ya, dan di tugas itu bisa juga ya. Itu. Lalu untuk kesimpulan bagi peserta didik, yang pertama adalah melatih siswa untuk melek IT ya. Itu bisa membuat video tentang materi tersebut, lalu upload tugas. Caranya upload tugas itu bagaimana? Dari buku yang difoto untuk diunggah di tugas Teams gitu. Lalu kesimpulan ya dan manfaat dari Microsoft Teams bagi peserta didik yang kedua adalah pembelajaran itu tidak harus di kelas ya. Ada kalanya Microsoft Teams ini sebagai alternatif untuk memantau pembelajaran siswa sebagai media edutainment. Jadi memadukan antara pendidikan dengan hiburan ya. Jadi anak itu tidak bosan, ada pendidikannya, ada unsur bermainnya di situ. Jadi anak tidak monoton, tidak bosan, tidak boring. Gitu nggih. Nah, ini tadi mengenai penggunaan Microsoft Teams dalam media pembelajaran analisis dan menulis puisi untuk SMA kelas 10. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.